Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, kekasih Tuhan, keluarga besar GBD Immanuel. Senang sekali kita dapat bertemu kembali di dalam ibadah online pada kesempatan Minggu hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya mengajak setiap kita untuk memujikan pujian ini dengan sukacita. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya nama Tuhan, beras segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Allah kita. Kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak setiap kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Lebih dalam lagi kita mau menyembah dan memuji Tuhan. Kita akan satu pujian ini, Saatku Menyembahmu. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, saat ku Rohmu bekerja. Saatku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati
memandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Bapa, kami memuji Allah yang hidup, kami meninggikan nama-Mu yang hidup. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Bapa, Tuhan menjamah setiap hati kami, Tuhan melawat setiap umat-Mu, Tuhan memulihkan setiap keadaan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi, saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah hadir-Mu di dalam setiap hidup kami Bapa. Mari berbicara bagi setiap kami pada kesempatan hari ini ya Tuhan. Engkau memberkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bila setiap firman yang keluar Bapa berasal daripada Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom saudara. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan sama-sama mendengar akan firman Tuhan kepada kita semua. Saya akan berikan satu tema firman Tuhan pada saat hari ini atau di hari Minggu ini, yaitu mempertahankan kepercayaan Tuhan. Ya, tentunya mempertahankan kepercayaan itu sangat penting dalam kehidupan kita semua. Ya, apalagi di dalam kita melayani Tuhan. Nah, setiap pekerjaan Tuhan atau di dalam setiap gereja, ya, ada bagian-bagian yang tertentu, ya, ada komisi-komisi tertentu yang dipercayakan oleh seorang pemimpin. Ya. Jadi setiap komisi-komisi yang dipercayakan, mereka harus bertanggung jawab apa yang dipercayakan oleh seorang pemimpin. Ya, misalnya gembala. Ya. Di dunia sekuler pun, ya, saudara, mereka harus sungguh-sungguh bekerja dengan tekun, ya, supaya hasilnya itu baik. Mereka harus mempertahankan apa yang dipercayakan oleh sang pemimpin itu. Hari ini kita akan melihat beberapa hal. Ya, saya akan ambil di dalam kisah tentang bagaimana akhir hidup daripada Raja Daud, bahwa dia harus mempersiapkan seorang pemimpin. Tentunya kita sudah tahu bersama bahwa Salomo lah yang dipilih Tuhan menjadi pemimpin untuk bangsa Israel selanjutnya. Mari sama-sama kita baca dulu firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. Saya ambil di dalam Amsal 2 ayat yang ke-20, merupakan ayat awal kita. Saya akan baca pada saudara. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan orang benar. Ya. Kemudian ayat selanjutnya saya baca lagi
di dalam Amsal 4 ayat yang ke-18, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ini Amsal tulis ya. Ya, banyak sekali amsal-amsal yang dia tulis untuk kita semua yang pada saat ini di akhir zaman ini, bahwa ini sangat penting dalam kehidupan setiap orang-orang yang dipercayakan Tuhan. Di dalam Amsal 2 ayat yang ke-20, ya, sebab itu tempuhlah jalan yang baik. Ya, tempuhlah jalan yang baik. Kita harus menempuh jalan yang baik. Ya, karena kalau kita menempuh jalan yang baik, itu berarti suatu kepercayaan Tuhan. Ya, suatu kepercayaan Tuhan yang Dia berikan kepada kita. Kalau kita memiliki atau kita tempuh jalan yang baik, maka pasti endingnya pasti baik. Kita akan menikmati hal yang baik. Ya. Kita akan menikmati hal-hal yang membawa dampak kepada kita semua, terutama kalau di gereja, di dalam pelayanan kita, kalau di dalam pekerjaan sekuler, ya, kita akan menikmati hasil itu. Apalagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Kalau kita menempuh jalan yang baik, ya, maka kita akan melihat hasilnya. Amin. Kemudian peliharalah jalan orang benar. Kita harus pelihara itu. Ya, pelihara. Pelihara berarti kita harus pegang baik-baik kepercayaan itu. Karena bisa saja hilang, saudara. Bisa saja hilang. Dengan berjalannya waktu, ya, dengan proses-proses yang ada, ya, itu bisa akan hilang. Ya, kalau kita tidak menjaganya. Amsal 4 ayat ke-18 di situ, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Amin. Yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Haleluya, luar biasa. Ya, jadi ini janji Tuhan dalam kehidupan saudara. Jadi dengan tema yang saya sampaikan pada saat ini, bahwa mempertahankan kepercayaan Tuhan. Ya, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, Tuhan mempercayakan saya untuk melayani jemaat Tuhan. Satu hal, saya harus mempertahankan kepercayaan itu, karena kepercayaan Tuhan itu sangat mulia. Ya, sangat mulia. Kepercayaan Tuhan itu sangat luar biasa. Jadi saya harus benar-benar mempertahankan itu. Ya, dengan untuk selalu berhubungan dengan Tuhan. Ya, untuk selalu hidup, ya, bersekutu dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, ya, saya pun sebagai hamba Tuhan bisa mengalami suatu namanya kelemahan. Sebab itu saya harus mempertahankan. Begitu juga dengan saudara. Jemaat-jemaat Tuhan yang ada, terutama karunia keselamatan yang Tuhan berikan, kita harus mempertahankan kualitas hidup kita, rohani kita. Ya, di tengah-tengah kondisi yang semakin hari tidak menentu ini, apalagi melihat situasi seperti ini, ya, banyak orang yang mengalami ketakutan, khawatir, putus asa, dan lain sebagainya. Jadi kita harus mempertahankan. Nah, bagaimana kita mempertahankan kualitas rohani kita? Tadi yang saya sudah sampaikan bahwa kita harus lebih dekat kepada Tuhan, kita harus lebih intim dengan Tuhan, ya, kita harus merenungkan firman Tuhan supaya apa? Kita bisa mempertahankan akan iman kita untuk menghadapi hari-hari yang sangat jahat ini, saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membahas ada dua tokoh. Ya, ada dua tokoh yang sangat penting di dalam satu Raja-Raja pasal yang ke-1, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Nanti saudara bisa baca di rumah tentang hari tua Daud. Ya, hari tua Daud. Dia akan menyiapkan seorang pengganti yang akan meneruskan tongkat estafetnya, yaitu Salomo sendiri. Ya. Jadi saudara-saudara, jadi Daud sudah mempersiapkan dengan
Dia mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita lihat, anak Daud itu banyak, ya. Anak Daud itu banyak. Jadi hanya satu yang dipilih Tuhan, yaitu Salomo. Tetapi kalau kita pelajari ayat ini, perhatikan baik-baik. Ternyata di dalam masa-masa tuanya Daud, ada seorang anak daripada Daud namanya Adonia. Adonia itu adalah anak yang sangat dikasihi oleh Daud, ya, disayangi. Tetapi masalahnya di sini, Adonia ini adalah anak yang tidak pernah ditegur oleh Daud. Nah, ini yang menjadi permasalahan, ya. Kita lihat, bagaimanapun Daud itu adalah, meskipun dia seorang yang luar biasa dipakai Tuhan, tetapi ya dia juga mengalami banyak hal, ya. Ada satu kelalaian. Jadi anak Adonia tidak pernah ditegur. Sehingga apa? Dia seenak semaunya gue, ya, maunya sendiri. Mentang-mentang anak raja. Kemudian kalau saudara baca di dalam pasal 1 ayatnya yang ke-5, di situ dijelaskan, lalu Adonia anak Hagit meninggikan diri dengan berkata, aku ini mau menjadi raja. Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, mengapa engkau berbuat begitu? Ia pun sangat elok perawakannya, dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Saudara, kita lihat Adonia adalah anak yang elok parasnya, anak yang ganteng, ya. Tidak ada yang seperti dia pada saat itu. Tidak ada yang seperti dia. Tapi yang masalahnya, tadi saya sudah katakan bahwa dia selama hidupnya, dia tidak pernah ditegur oleh Daud. Ya, sebagai orang tua, ya, selalu memperhatikan anak-anaknya. Supaya anak-anak itu menyimpang, melakukan hal-hal yang menyimpang, sebagai orang tua, baik ibu atau bapak, menegur dia supaya apa? Apa yang dia lakukan itu salah. Menuntun dia dalam kebenaran. Nah, ini masalahnya. Akhirnya apa? Dampak daripada Adonia tidak pernah ditegur. Akhirnya Adonia melakukan hal-hal yang di luar kendali. Kita sudah baca tadi dalam ayat yang kelima, dia meninggikan diri. Kemudian dia ingin menjadi raja. Dia ingin menjadi raja. Menjadi raja, saudara. Kemudian dia ingin menjadi raja. Tadi saya sudah singgung, ada dua tokoh yang terkenal, ya, namanya adalah Imam Abiatar dan Yoab adalah panglima daripada Israel. Nah, mereka lah kedua orang ini yang sudah berpengalaman, ya, yang sudah banyak makan garam, ya. Istilahnya mereka sudah dalam pertempuran mereka, dalam pelayanan mereka itu mereka sudah menghadapi banyak hal. Apalagi mereka waktu mereka ikut Daud, mendampingi Daud, ya, susah senang itu mereka sudah alami. Ya, tetapi toh kemudian di akhir daripada pelayanan daripada Daud, ya, mereka berdua, yaitu Imam Abiatar itu mereka berubah setia. Ya, mereka berubah setia. Yang lebih parahnya bahwa kedua orang ini, kedua tokoh ini, Abiatar dan Yoab, mereka mendukung, ya, mereka mendukung. Mereka tidak lagi berpihak kepada Daud, tetapi mereka berpihak kepada Adonia. Wah, ini sangat fatal, saudara. Sangat fatal. Mereka berpihak kepada Adonia. Mereka tidak lagi melihat rencana Tuhan. Ya. Padahal mereka sudah dengar apa yang dikatakan oleh Daud. Mereka harus peka.
Tetapi di akhir-akhir pelayanan mereka berubah setia. Nah, saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa, ya, makanya tadi saya sudah katakan bahwa kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita itu bisa saja berubah. Ya, menerima kepercayaan adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, tetapi untuk mempertahankan apa yang dipercayakan Tuhan butuh perjuangan. Amin, saudara. Karena bisa saja berubah dalam keadaan situasi kondisi yang terjadi hari-hari ini. Nah, kalau engkau saudara pedagang, ya, saudara harus mempertahankan kualitas barang dagangannya saudara. Ya, biasanya kalau jual sesuatu makanan, ya, restoran, ya, saudara harus membuat yang terbaik, kualitas, supaya kalau kualitas kita, ya, bertahan, ya, orang datang, ya, orang akan datang. Nah, orang akan datang dan terus, wah, semakin lama semakin kita diberkati. Begitu juga dengan engkau. Kalau engkau bekerja di suatu instansi, ya, saudara harus memberikan yang terbaik di mana saudara berada. Ya, saudara harus memberikan terbaik, ya, kepercayaan itu. Kepercayaan Tuhan itu. Supaya apa? Atasan kita senang. Orang-orang juga akan melihat kita. Ya, apalagi kita sebagai orang percaya, oh, luar biasa. Kalau kita mempertahankan kualitas iman kita, kepercayaan Tuhan, ya. Kita tahu di gereja Tuhan tempatkan masing-masing, gembala sudah tempatkan masing-masing dengan posisi-posisi yang ada, ya, di komisi-komisi tertentu. Jadi mereka harus bekerja, mereka harus sungguh-sungguh, mereka mempunyai hati untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya, karena yang menilai bukan saya, Tuhan. Kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan melihat. Ya, Daud aja dipercayakan Tuhan hal-hal yang kecil. Sebelum dia jadi besar, Daud diangkat Tuhan. Ya, dan Tuhan lihat dari perkara-perkara yang kecil, mengembalakan domba. Akhirnya apa? Tuhan angkat dia untuk menjadi raja orang Israel. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan itu Tuhan nilai dari hal-hal yang kecil. Kita harus bertanggung jawab dari hal-hal yang kecil. Amin. Jadi mari kita pertahankan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin, saudara. Nah, kita melihat di sini, perhatikan, di dalam perjanjian lama kita sudah perhatikan tadi bahwa suatu peristiwa terjadi bahwa seharusnya Salomo yang jadi raja, dan memang dia harus jadi raja. Ya. Kemudian setelah Daud tua, tadi saya sudah katakan, itu Daud sudah tidak kondusif lagi, ya. Sudah tidak lagi bukan berarti dia, karena kondisi tubuhnya itu sudah tidak memungkinkan untuk memerintah. Nah, saat-saat kelemahan Daud itu, ya, ada orang-orang tertentu yang mempergunakan kelemahan Daud. Ya. Terutama Adonia ini. Tadi kita sudah pelajari, ya. Dia mengambil alih kepemimpinan itu. Ya, bukan dari Tuhan tetapi dirinya sendiri. Tadi katakan ayat yang kelima tadi, dia meninggikan diri karena dia merasa layak. Dia merasa layak. Ya. Akhirnya kalau kita pelajari di dalam ayat-ayat selanjutnya, kemudian ada Nabi Nathan dan Berseba dan Imam Sadok, ya. Itu mereka datang kepada Daud, ya. Datang kepada Daud untuk apa? Mendesak Daud supaya, ya, karena ini sudah terjadi pemberontakan di luar, ya. Supaya Daud bersumpah, Daud mengambil satu keputusan supaya cepat angkat Salomo. Dan akhirnya Salomo dilantik, ya, oleh Imam Sadok, ya, kemudian Nabi Nathan, dan dia menjadi raja. Nah, setelah Adonia mendengar dia telah menjadi raja, kita lihat, perhatikan kalau saudara baca, Adonia menjadi takut. Dan orang-orang Israel beralih kepada Salomo. Orang-orang Israel beralih kepada Salomo. Nah, saking dia takut, Adonia takut, ya, dia pergi, ya, ke tanduk mezbah, ya, untuk supaya dia terlindungi. Tetapi singkat cerita kita lihat, ketika Salomo
diteguhkan menjadi raja, Salomo bertindak dengan tegas. Itu saudaranya sendiri, saudara. Akhirnya apa? Adonia harus dibunuh. Dan benar dia dibunuh, dipenggal kepalanya. Ya, karena dia salah satu penghalang. Nah, ini merupakan berbahaya. Nah, kita tidak lagi membahas tentang Adonia, tetapi kita membahas satu dua tokoh ini yang berubah setia. Ya, yaitu Abiatar dan Yoab, panglima Daud. Kita lihat bersama-sama. Jadi, perhatikan, ketika Daud sudah sangat tidak berdaya pada waktu itu. Jadi ternyata kedua orang ini, Abiatar dan Yoab, mereka telah bersekongkol dengan Adonia. Ya, bersekongkol. Kita bisa baca di 1 Raja-Raja 1 ayat 5-7 ya. Kemudian apa yang terjadi? Mereka memberontak kepada Daud. Nah, kita lihat ya, pemberontakan itu berbahaya ya. Di dalam kepemimpinan, kalau ada pemberontakan, itu akan membawa dampak yang sangat tidak baik. Ya. Dan itu akan mempengaruhi akhir kehidupan daripada mereka semua. Perhatikan baik-baik ya. Jadi kita lihat, perhatikan. Kita lihat akhir daripada kehidupan Imam Abiatar dan Yoab. Seharusnya itu mereka berjasa, saudara. Mereka berjasa. Tetapi mereka tidak bisa mempertahankan apa yang dipercayakan kepada mereka, terutama Tuhan. Abiatar dan Yoab telah mengabdi kepada Daud selama masa-masa sulit, ya, dan mencapai satu kejayaan. Namun sayang tidak bisa mempertahankan kepercayaan, ya. Telah bersekongkol dengan Adonia menjadi raja, bukan Salomo. Mereka tidak lagi pekah terhadap rencana Allah. Nah, bayangkan ya, mereka kok bisa melenceng. Mereka tidak peka lagi kepada rancangan Tuhan atau rencana Allah. Ya, mengabaikan rencana Tuhan. Ya, melihat dari sisi jasmani, mungkin ya, kalau Adonia jadi raja, mereka juga akan dipakai. Ya. Mereka tidak lagi lihat tentang rencana Tuhan, tapi mereka lihat dari sisi apa jasmani. Ya, di 1 Raja-Raja 1 ayat yang ke-7 itu. Dan kemudian perhatikan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Ya. Abiatar, kita lihat ketika mereka bersekongkol dan sangat tragis. Dan Salomo ketika dia jadi raja, dia harus bertindak secara keras. Karena apa? Kalau tidak ditindak, maka orang-orang yang telah memberontak, orang-orang yang telah bersekongkol, main dari belakang, ya, nusuk dari belakang, itu kalau tidak diselesaikan, itu akan mempengaruhi daripada kepemimpinan daripada Salomo. Amin. Nah, Abiatar, kita lihat ya, latar belakang Abiatar, ya. Abiatar adalah keturunan Imam Eli, anak Ahimelek. Kita bisa baca di dalam 1 Samuel 22 ayat yang ke-20. Ya, ayahnya telah membantu lolos dari Raja Saul, karena pada waktu itu ya, sebelum Daud jadi raja, ya, Daud itu memang dicemburui oleh Saul karena luar biasa dipakai Tuhan. Dia berserah penuh kepada Tuhan. Ya, dia dipromosikan, semakin dipromosikan semakin ada yang cemburu. Beberapa waktu yang saya sudah katakan. Nah, sebagai akibat, ya, Daud pergi ke satu tempat di Not, ya. Kemudian di situ ada banyak sekali imam-imam. Ada 85 imam, termasuk Ahimelek, ayah daripada Abiatar. Jadi ternyata Saul tahu bahwa Daud ada di situ. Kemudian Saul dengan begitu gampang, ya, karena kecemburuannya, dia membunuh 80 imam-imam itu. Nah, yang lolos itu adalah salah satu imam Abiatar.
anak daripada Ahimelek. Ya. Jadi kita tahu bersama Imam Abiatar ketika lolos, ketika Daud jadi raja, Imam Abiatar ya, dia melayani dengan tulus hati sebagai imam. Nah, imam kan kalau sekarang kan bisa jadi, boleh saya katakan adalah hamba-hamba Tuhan. Dan termasuk juga saudara adalah imam yang rajani. Ya, imam, pengantara, penasehat, penyampaian berita. Dan imam itu berperan penting dalam pemerintahan daripada Raja Daud. Dia selalu memberikan masukan, ya. Dan ini dia mengurus dalam hal-hal yang rohani. Dia melayani Tuhan dengan tulus hati. Ya, tetapi toh dia berubah setia. Nah, jangan sampai kita berubah, amin saudaraku. Mungkin banyak orang-orang ditawarkan dengan hal ini, ditawarkan ini. Jangan sampai ya kita berubah setia. Ya, sekali kita dipercayakan, meskipun hal kecil, mari kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Itu akan memberkati saudara. Baik sekarang untuk masa depan kita maupun kehidupan yang kekal. Jadi kita lihat ya, Imam Abiatar ya, dia berubah menjadikan Adonia, melantik ya menjadi raja, bukan kehendak manusia tetapi kehendak, bukan kehendak Tuhan tetapi kehendak daripada manusia itu sendiri. Tidak peka lagi, padahal dia imam. Imam itu kan dia pelayan ya. Akhirnya apa? Salomo bertindak. Tetapi sayang ya, tapi syukur Salomo itu tidak membunuh dia. Kalau saudara baca di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 26-27 ya. Kemudian ada juga di 1 Samuel 22 ayat 18-23 ya. Memang itu nubuatan firman Tuhan ya. Imam Eli itu kan keturunan Imam Eli. Jadi keturunan Imam Eli itu tidak lagi menjabat sebagai imam ya, di 1 Samuel 22 ayat 18-23 ya. Karena apa? Mereka telah menghina Tuhan ya. Jadi jabatan itu dipindahkan kepada Imam Sadok ya, keturunan Imam Sadok ya. Yaitu keturunan Eliezer maksud saya, menjabat sebagai imam. Jadi itu digenapi firman Tuhan. Jadi keluarga Imam Eli itu semua tidak lagi menjabat sebagai imam, termasuk Eliezer ini yang telah berubah setia. Ya, mari kita sama-sama tetap mempertahankan kualitas atau kepercayaan Tuhan. Sangat disayangkan. Akhirnya apa? Salomo bertindak dan Abiatar dipecat. Ya, syukur ya dia tidak dibunuh. Syukur dia tidak dibunuh, cuma dipecat, saudara. Ya, dari jabatan itu, dia tetap hidup. Nah, mari sama-sama kita mempertahankan. Itu yang pertama. Kasihan ya, sayang, akhir daripada kehidupan daripada Abiatar. Padahal sudah banyak berjasa. Ya. Yang kedua, perhatikan. Yoab. Ya, Yoab telah setia kepada Tuhan lewat Daud. Selama perjalanan Daud ya sampai ke istana, melewati saat-saat yang sukar, susah senang dia lewati. Yoab itu panglima. Ya, panglima. Kalau sekarang di Indonesia siapa panglima kita? Panglima tentara kita. Hah? Marsekal Hadi Cahyono. Ya. Marsekal Hadi Cahyono ya. Cahyono. Ya, itu ya, saudaraku. Itu panglima. Panglima besarnya Yoab. Dia punya pengaruh yang luar biasa. Tetapi perhatikan baik-baik ya. Yoab sudah mencapai prestasi yang sangat gemilang ya. Gemilang, menjadi orang kedua berkuasa ya, setelah Daud. Namun Yoab berubah menjadi orang yang berbahaya ya. Menusuk dari belakang ya. Ia menyebabkan Daud menderita. Ada 3 pembunuhan yang dilakukan oleh Yoab tanpa diketahui atau tanpa persetujuan daripada Daud. Membuat orang Israel menuduh Daud. Dialah yang penyebab. Padahal bukan Daud. Yoablah yang telah bersekongkol. Yang pertama kita pelajari di sini ya. 3 hal yang disebabkan Daud sangat menderita.
3 hal. Yang pertama, Daud berunding dalam kisah itu. Daud pernah berunding dengan atau berdamai dengan Abner, panglima Isiboset, panglima Isiboset, untuk mempersatukan Israel. Namun Yoab membunuhnya karena apa? Dendam. Ternyata Yoab itu sudah punya dendam, sudah nggak baik hidupnya. Dia membunuh, padahal Daud berunding, berdamai untuk apa? Satu maksud mempersatukan Israel ketika dia menjadi raja. Tetapi Yoab membunuhnya karena apa? Dendam pribadi. Nah, saudara-saudara, ini berbahaya kalau kita ada dendam, sakit hati, itu berbahaya. Itu kalau tidak diselesaikan, dendam itu akan bertindak satu saat nanti. Banyak dendam-dendam yang terjadi hari-hari ini, bahaya. Menyebabkan Israel salah paham kepada Daud. Oh, dialah yang membunuh. Padahal bukan. Yoablah yang merancang. Pikirnya Daud yang memperkasai, atau Daud yang merancang semua itu. Tetapi tidak. Itu yang disimpan oleh Daud. Akhirnya apa? Di dalam 2 Samuel 3 ayat 28 sampai 29 di situ dijelaskan Daud mengutuk Yoab. Wah, pada zaman perjanjian lama, kalau yang dikutuk itu, kalau dia kutuk itu kan pasti akan terjadi. Hati-hati, supaya Allah membalasnya. 2 Samuel 3 ayat 39. Dia mengutuk. Memang Daud tidak bunuh dia, tetapi dia mengutuk Yoab. Nanti Allah yang membalasnya. Itu hal yang pertama dilakukan oleh Yoab. Yang kedua, perhatikan, saat Absalom memberontak pada Daud, menjadi raja, apa yang dia lakukan? Yoab dengan brutal, brutal sekali, dia membunuh Absalom. Kita lihat Absalom itu anak yang paling disayangi oleh Daud. Dia rela pergi, dia rela lari dari jabatannya. Karena apa? Dia merampas hak itu. Dia jadi pelarian karena saking dia sayang kepada Absalom itu. Padahal Tuhan punya waktu yang tepat untuk Absalom itu, untuk menggagalkan dia. Tetapi Yoab dengan bertindak dengan brutal, akhirnya apa? Dia membunuh Absalom anaknya. Amin. Pada waktu Daud mendengar itu, dia sangat sedih. Anaknya telah dibunuh oleh Yoab. Sedih sekali. 2 Samuel 18 ayat 14 sampai 15 di situ. Sedih sekali. Dan pasal 19 ayat 1 sampai 8, dia bersedih, dia berduka cita. Itu pun Daud simpan. 2 perbuatan. Ada lagi satu yang paling terakhir. Nah ini sangat tragis ya. Di dalam Daud menunjuk Amasa. Daud menunjuk Amasa sebagai panglima pengganti Yoab. Karena Yoab telah melakukan 2 kesalahan. Akhirnya apa? Daud menunjuk Amasa sebagai panglima menggantikan Yoab. Perhatikan baik-baik. Tetapi Yoab itu tidak senang. Dia sakit hati. Seharusnya Yoab harus sadar apa yang dia lakukan. Meskipun Yoab sudah berjasa kepada Daud, Yoab sedang melaksanakan tugas dengan baik, tetapi Yoab telah berbuat hal yang tidak benar. Akhirnya Daud menggantikan Amasa, menggantikan Yoab. Amasa lah yang ditunjuk menjadi panglima. Di dalam 2 Samuel 19 ayat 13 di situ, perhatikan. Kemudian apa reaksi daripada Yoab? Yoab menjadi sakit hati. Dengan sakit hatinya, ini sakit hatinya itu nggak pernah rupanya bahaya sekali Yoab. Dia menyimpan dendam, sakit hati. Ini tidak diselesaikan. Dia tidak selesaikan seperti itu. Itu terus berkelanjutan. Dia diganti jabatannya, dia sakit hati, akhirnya apa? Dia dibunuh. Amasa dibunuh, tanpa diketahui oleh Daud. Dan kita tahu bersama, Yoab telah menjadi orang yang sangat berbahaya. Dia akan menjadi penghalang. Kemudian
pesan Daud, kita baca di dalam 1 Raja-Raja itu, pesan Daud kepada Salomo, ya, untuk apa? Supaya mengingatkan, ya, Yoab, ya, karena Yoab ini akan menjadi ancaman buat mereka. Ya. Waktu Salomo jadi raja, kita perhatikan, karena Yoab sudah dipecat, Yoab sudah tidak lagi menjabat sebagai panglima. Apa yang dikatakan? Apa yang reaksi daripada Yoab? Kita lihat di sini. Yoab juga lari. Ya, dia pergi ke mezbah, tanduk mezbah, seperti yang dilakukan oleh Adonia. Tapi kita lihat akhir daripada kehidupan Yoab. Ya, dia harus mati juga, dibunuh oleh Salomo. Ya, sayang sekali. Nah, saudara-saudara, kita 3 hal ini, ya, kita harus lihat. Ya, 3 hal yang dilakukan oleh Yoab ini membuat Daud menderita. Ya, menderita. Akhirnya Yoab dibunuh. Kita lihat akhir perjalanan mereka, tidak bisa mempertahankan akan apa yang dipercayakan kepada mereka semua. Nah, saudara-saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara, ya, mungkin kita semua sudah dipercayakan Tuhan, ya, baik di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, di dunia sekuler, ya. Mari, satu pelajaran buat kita, mari kita pegang baik-baik kepercayaan Tuhan itu, karena bisa saja hilang. Banyak contoh-contoh dalam Alkitab, orang-orang yang tidak mempertahankan akan kepercayaan itu, hilang, dan hidup mereka menderita. Ya. Abiatar dan Yoab telah melayani dengan tulus hati tadinya, mendampingi Daud susah senang, tetapi pada akhirnya berubah setia dan tidak lagi, ya, mempertimbangkan mana kehendak Tuhan dan bukan mana kehendak Tuhan, hanya melihat dari sisi manusia itu. Tragis, saudara. Ya, tragis. Kita tidak mau seperti itu. Amin, saudaraku. Kita tidak mau seperti itu. Satu pelajaran buat kita, saudara, bahwa apapun yang Tuhan percayakan buat kita, kecil apa besar, ya, lakukan tugas itu dengan tanggung jawab. Bertahan sampai akhir. Lakukan tugas itu. Jangan lihat orang lain, jangan lihat, ya, tetapi lakukan. Jangan sampai kita bersekongkol, jangan sampai kita berubah setia, ya, melawan, ya, pemimpin, melawan atasan saudara, ya, baik di dalam sekuler, ya. Jangan sampai, ya, akhirnya apa? Menjatuhkan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Amin. Percayakan. Nah, satu hal yang saya tekankan di sini, saudara dan saya sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui karya pengorbanan Yesus. Kita percaya ketika terima Yesus, kita menjadi lahir baru. Kita menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Itu adalah satu kepercayaan Tuhan. Ya, keselamatan itu, kepercayaan Tuhan. Mari kita percayakan, mari kita mari kita pertahankan itu di masa-masa sulit itu. Ya. Menjelang Tuhan Yesus datang, kita pertahankan kualitas iman kita supaya apa? Kita menerima apa yang Tuhan janjikan. Jangan sampai contoh tadi, ya, Abiatar dan Yoab, mereka tidak bisa mempertahankan apa yang Tuhan percayakan kepada mereka. Amin, saudaraku. Saya percaya firman Tuhan yang saya sampaikan memberkati kita semua. Ya, saudara adalah orang yang paling, ya, beruntung. Karena apa? Kita di dalam Yesus. Kita menerima kepercayaan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Segala puji dan hormat hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada setiap kita untuk tetap berlaku setia terhadap setiap apa yang sudah Tuhan percayakan untuk kita kerjakan untuk melayani Tuhan. Satu pujian ini berikan ku hati, biarlah ini menjadi komitmen kita agar kita tetap melakukan apa yang sudah Tuhan percayakan untuk kemuliaan nama Tuhan.
Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang buaya di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan kami hatimu Tuhan. Berikan kami matamu ya Bapa. Berikan kami tangan dan kakimu Tuhan, untuk mengerjakan setiap apa yang sudah Tuhan percayakan untuk kami bisa lakukan ya Bapa. Menjangkau banyak jiwa Tuhan. Mari Bapa pakai kami setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada di dalam gereja GBDI Immanuel Bapa, untuk kami bisa melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami dengan kesetiaan kami kepadamu ya Bapa. Mari Tuhan, Kau meteraikan setiap firman-Mu ada setiap kami Bapa, agar firman itu benar-benar menjadi rema dalam setiap hidup kami Tuhan, terutama menghadapi situasi dan kondisi di masa-masa sulit ini ya Bapa. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong Bapa. Doa kami, Corona dapat lenyap dari muka bumi ini Tuhan, dan bangsa kami juga diselamatkan Bapa. Menolong Tuhan setiap pemerintahan kami, menolong setiap para ahli medis Tuhan, yang sampai dengan saat ini mereka masih berjuang ya Bapa, melaksanakan tugas mereka. Hanya kekuatan yang daripada Tuhan yang membuat mereka mampu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, setiap anak-anak Tuhan masih tetap bisa mempertahankan iman percaya kami kepadamu ya Bapa. Biarlah kami boleh tetap berlaku setia Tuhan. Biarlah kami boleh tetap memberikan waktu kami untuk semakin intim dan dekat kepadamu ya Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Biarlah setiap firman yang sudah ditaburkan pada kesempatan hari ini Bapa, benar-benar menjadi berkat bagi setiap kami, siapapun dan dimanapun kami yang mendengar, terutama untuk keluarga besar GBDI Immanuel. Engkau memberkati Bapak Gembala yang sudah melayani kami dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan terus pakai kehidupan hamba-Mu semakin indah di hadapan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat di dalam berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang di dalam Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai memberkati kami mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua akan menjemput kita di awan-awan yang permai. Berkati semua yang sudah melayani akan pelayanan ini Tuhan. Bapak Ferdi yang sudah melayani musik, WMP yang sudah melayani akan pujian, dan semua yang terlibat di dalam pekerjaan Tuhan ini Tuhan. Kami percaya semua diberkati Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat ini dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.